Halo, anak gue Joko. Gue bakal sedikit share ngedemo bagaimana bikin EC2 instance dan kita coba untuk SSH ya. Oke, langsung aja gue share ke sini. Ah, hmm, oke, ini gue udah masuk ke akun gue ya, akun AWS gue. Gue bakal masuk ke EC2 instance, masuk ke EC2. Nggak usah pakai lama-lama ya, kita coba buat langsung create launch instance. Nah, misalnya kita mau buat instance namanya web app gitu ya. Oh ya, gue di sini pakai region Oregon ya. Gue misalnya bikin app, web app, oke. Udah terus gue pakai apa? OS-nya AWS, Amazon Linux. Kemudian arsitekturnya gue pakai 64 bit x86. Ini ada bedanya ya. Sama ARM tuh ada bedanya ya. Nah, oke. Kemudian gue pakai instance type-nya T2 Micro. Ini masalah pricing juga ya. Jadi, nah, kemudian key pair-nya gue coba pakai web aja yang udah gue buat ya. Jadi sebelumnya gue buat web, nanti ada simpenannya ya. Oke, gue ini. Dan network-nya gue ngizinin SSH dari mana aja. Oke, itu aja sih VPC. Biasa, sederhana aja. Kemudian tadi udah network, udah storage-nya pakai 8 gigabyte dengan tipenya itu GP3. Oke, dah cukup sederhana. Nah, kalau seandainya kita misalnya mau bikin apa ya, user data di sini ya, user data. Maksudnya user data itu adalah untuk pertama kali ketika kita nge-launch sebuah instance tuh apa yang dilakukan oleh si instance itu. Misalnya dia harus nge-install Nginx atau APK misalnya dan sebagainya ya. Tapi di sini kita sederhana aja, kita masih kosongin aja. Kemudian saya klik launch instance ya, launch instance. Nah, tunggu. Launch instance beberapa saat ya. Kita lihat apakah instance-nya sudah berjalan. Kita lihat dulu, wait. View instance. Kita bisa lihat ya, bukan web app yang atas ya. Oke, coba filter yang aktif aja nih. Yang ini nih ya. Nah, ini kita lihat status checknya. Ini udah jalan nih. Kalau seandainya si instance ini udah berhasil, maka dia sistem status checknya udah running, instance status checknya udah running. Kalau salah satunya misalnya belum itu, maka di sini instance statusnya biasanya pending. Gitu ya. Nah, ini udah jadi nih, instance kita udah jadi. Oke. Sekarang gua coba untuk SSH ya. Ini tadi sebelumnya udah gua download ininya nih apa web keypairnya. Web keypairnya udah gue download. Nah, keypair udah di-download, kemudian kita buka pakai Notepad untuk kita copy paste ya nanti. Oke, tunggu sebentar. Ya, kita open. Saya close aja. Nah, ini adalah keypairnya. Keypairnya ini kita copy. Kita copy ya, kita copy. Cekrek. Oke, nah. Kemudian kita ke ini, virtual machine. Saya pakai virtual machine Ubuntu. Saya clear dulu.
Nah, kita buat keepernya dulu nih. Kita buat keepernya dulu nih, CSS. Keepernya belum ada ya. Kita buat nano web.pem, web.pem ya. Nah, dia muncul editornya nano, kemudian kita klik kanan aja, klik kanan. Nah, dia masuk ini. Kemudian kita Ctrl X, kemudian kita pencet Y dan enter. Udah jadi tuh keepernya, kita pakai ls. Nah, ini udah jadi nih keepernya nih, web.pem. Lalu kita ubah nih apa permissionnya, pakai chmod 400 web.pem. Enter, dia udah berubah. Kemudian kita SSH ya, pakai SSH min i, kemudian kita masukin web tadi keepernya web.pem, lalu ec2 min user add. Nah, kemudian kita lihat nih, ini dia pakainya IP berapa? IP publiknya tentunya kita gunain ini. Nah, ini cekrek, kita copy ya. Lalu kita pastekan di sini, kita enter. Apakah dia masuk? Nah, kemudian kita pencet yes. Kita ketik yes. Dan kita masuk ke Amazon Linux di instance kita yang ada di AWS. Nah, selanjutnya misalnya kita mau ngeinstall ya, kita mau ngeinstall APK misalnya gitu ya. Biar jadinya sekalian gitu ya. Oke. Kita ke sini. Kita ke sini. Kita cari sintaksnya dulu ya. Install APK on Amazon Linux. Oke. Wait. Kalau makna Amazon Linux. Enter. Kita lihat dokumentasinya mana. Dokumentasinya APK. Oke, 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 oke. Coba kita lihat ya, install a web server on your EC2 instance, AWS documentation. Kita nginstal dari sini aja ya, bisa pakai user data, kita tapi mau nginstal dari SSH ini aja nih, biar jadinya sekalian ya. Nah, ini saya close aja. Oke. Karena dia nggak muncul. Nah, kita lihat ke bawah, udah masuk. Nah, ini PHP itu, wait. Wait. Hmm, ini ya. Oke. Pertama kita install, kita update dulu nih. Sudo update min-y. Oh, sorry. Sudo yum update min-y. Dia nge-update dulu. Oke. Udah berhasil nge-update. Sudo yum. Terus kita mau install HTTPD-nya atau APK-nya ya. Sudo yum install min-y HTTPD. Ntar. Nah, kita install dulu nih APK-nya. Nah, selesai APK-nya. Terus kita pakai sudo yum systemctl status httpd. Wait, sudo systemctl nggak pakai yum.
Nah, dia masih disable kan? Kita start ya. Sudo systemctl start httpd. Terus kita cek lagi statusnya. Nah, dia udah aktif nih, udah running kan ya, udah running. Kita sekarang mau ngebuka nih dia. Kita mau akses dia secara online. Kita copy lagi nih. Kita ke sini dan kita ganti ini. Coba ini ya. HTTP / ini. Enter. Udah. Kita tunggu apakah dia masuk aksesnya. Kenapa lama? Nah ya, dia nggak bisa di reach ya, karena tadi security groupnya di security, dia kan inboundnya hanya nge-allow SSH. Ini kan SSH port 22 SSH. Maka kita perlu edit nih security groupnya nih. Gue bakalan coba ubah dia untuk nge-allow inboundnya untuk HTTP atau port 80 ya. Kita tambah add rule, kemudian kita tambahin HTTP, traffic untuk HTTP, mana nih dia. Lalu dia anywhere, IP versi 4, kemudian kita save rule. Lalu kita balik ke tempat yang tadi ini, kita coba, gue coba untuk refresh, harusnya udah bisa masuk nih. It works. Masuk ya? Berarti dia masuk. Oke. Nah, ketika kita udah bisa tadi itu, kita udah bisa bikin EC2 instance nih, instance yang tadi. Mana tadi instance? Instance ini udah jadi, kemudian kita bisa SSH. Nah, di dalam instance itu kita bisa install apapun untuk kita keperluan kita, sesuai kita mau bikin apa. Apakah kita mau bikin website? Enggak website ya. Kalau website mungkin pakai S3 yang lebih oke ya. Kita mau bikin web apa, misalnya di situ instance itu, ya tinggal kita ituin. Nanti kalau seandainya misalnya dia kapasitasnya kurang, ya kita naikin. Berarti dia perlu upgrade. Oh ya, kalau kita mau upgrade, kita bisa stop dulu. Habis itu kita buat action. Lalu kita coba untuk instance setting dan kita ganti nih. Misalnya kita ganti nih change instance type dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita, nah ini kan kalau seandainya dia terus berjalan ya dia akan pay as you go ya. Akan terus kita bayar kalau seandainya dia berjalan. Kalau untuk kita itu kalau kita stop dia tetap makan apa storage dan kita akan tetap kena biaya. Kalau kita reboot yaitu semacam restart, dia akan kehilangan instant store-nya. Gampangnya data di RAM-nya hilang gitu ya. Nah, kalau kita terminate, nah dia akan menghentikan biaya. Nah, karena tadi kita udah demo, gue udah demo ya, udah cukup harusnya. Gue terminate ya sekarang. Nah, oke, tinggal gue terminate. Nah, cekrek. Habis gue terminate, nah ini kan shutting down instance type-nya. Kemudian kita lihat nih ke ini, ke sini. Ini bakalan nggak bisa lagi sekarang, karena dia udah nggak ada instance-nya. Bakalan nggak bisa lagi sih harusnya. Karena instance-nya udah di terminate. Oke. Kita lihat ke sini juga harusnya dia udah exit nih, belum. Oh, nah ini juga nggak bisa ya, udah nggak bisa. Dia udah statusnya, wait, belum, masih shutting. Udah terminated. Berarti sudah terminasi, dia sudah terminasi. Di sini harusnya dia sudah exit. Wait, kita lihat apakah dia sudah exit, belum exit. Nah, dia udah close by remote host, close. Karena dia udah dinonaktifkan, sudah diterminasi ya itunya. Oke. Sampai situ aja. Kalau ada pertanyaan boleh di komen di bawah. Thank you. Gue Joko. Oh ya, jangan lupa ngopi.